Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dengan NPM 24351-03. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari praktikum Science Data pertemuan 2 kemarin, yaitu tentang bagaimana cara menghubungkan Python ke Neo4j desktop kita. Nah, langsung saja ke pembahasan. Nah, pada langkah pertama, kita akan menginstal library yang akan kita gunakan, yaitu isinya Neo4j dan Pandas. Kemudian jika sudah, lanjut ke langkah kedua, kita import library yang akan kita gunakan nantinya juga, itu ada library OS dan Pandas. Nah, kemudian lanjut ke langkah ketiga, kita akan mengisi koneksi Neo4j kita. Nah, sebelumnya pastikan Neo4j desktop kita itu sudah berjalan dan database sudah aktif. Nah, sini saya sudah membuka aplikasi Neo4j dan mengaktifkan database saya, yaitu sini ada database e-commerce. Kemudian lanjut ke codingan. Nah, di sini kita memasukkan username, password, dan database dari Neo4j kita. Nah, jika kita jalankan, maka sistem akan meminta kita memasukkan password Neo4j kita. Nah, kemudian lanjut ke langkah keempat. Sini kita akan menghubungkan Python ke Neo4j kita. Dan jika berhasil, maka dia akan menampilkan pesan koneksi bahwa koneksi berhasil. Nah, berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan Neo4j kita. Kemudian lanjut ke langkah kelima. Sini kita akan membuat fungsi run query yang kita gunakan supaya kita itu tidak perlu menulis kode koneksi kita secara berulang-ulang. Nah, dia juga menerima dua parameter, yaitu cipher dan parameters. Nah, kemudian jika fungsi ini nantinya akan menghasilkan output berupa data frame berbentuk tabel, yang mana ini berguna untuk supaya kita mudah membaca datanya. Kemudian di sini kita jalankan. Nah, di sini pada bagian ini kita tes query-nya. Sudah berhasil. Nah, ini langkah awal, kita kosongkan dulu database awalnya. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya kita menyiapkan data e-commerce, yaitu dari berupa list dictionary yang ada, kemudian berupa data customer, kategori, produk, dan purchase. Nah, kita jalankan. Nah, langkah ke-10, sini kita akan membuat not customer dari list customer. Nah, kode ini dia itu akan membuat not customer dari list customer. Nah, dia juga akan membuat ID customer-nya. Kemudian dia juga memiliki property name dan city. Nah, jika kita jalankan, dia akan menampilkan tabel yang berisi data customer. Nah, kemudian kita cek juga di Neo4j kita apakah sudah terbentuk node-nya atau belum. Nah, sudah berhasil ya, sudah terbentuk node customer. Lanjut ke langkah 11, sini kita membuat node kategori. Nah, jika dijalankan, maka dia akan membuat node kategori yang mana dia memiliki dua properti nama. Jika kita jalankan, dia menampilkan tabel kategori. Dan kita cek juga di Neo4j kita. Nah, sudah terbentuk node-nya ya. Ada dua kategori, fashion dan elektronik. Kemudian lanjut ke langkah ke-12, sini kita membuat node produk, lalu kita menghubungkannya ke node kategori. Nah, sini kita membuat node produk dan juga kita membuat merge, membuat relationship dari produk dan kategori. Nah, kita cek di Neo4j-nya, sudah terbentuk relationship-nya. Nah, sudah terbentuk ya relationship-nya. Lanjut ke langkah ke-13, kita masukkan transaksi pembelian. Nah, query ini dia akan membuat relationship bulk membeli dari antara customer ke produk. Nah, jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan
tabel transaksi bahwa Rina itu membeli produk Pulsemors. Nah, kita cek juga. Nah, sudah terbentuk relationship both antara customer dan produk. Kemudian kita lanjut ke langkah 14. Kita akan mengecek jumlah node-nya itu berdasarkan label. Kita jalankan. Nah, maka dia akan menjumlahkan tiap node yang ada di tiap labelnya. Sini kategori ada 2 dan seterusnya. Kemudian lanjut ke langkah 15. Di sini query ini dia akan menampilkan semua pola transaksi. Semua transaksi dari polanya customer membeli produk. Nah, kemudian juga dia akan menjumlahkan quantity dikali harganya. Nah, ini ya. Kemudian lanjut ke langkah ke-16. Query ini dia itu akan menjumlahkan kuantitas pembelian untuk setiap produk. Nah, jadi produk ini berapa jumlah pembelian. Jika kita jalankan, maka dia akan menampilkan nama produk dan berapa jumlah kuantitas yang terjual, total terjualnya. Dan kita lanjut ke langkah 17, yaitu query, yang mana query ini dia itu akan menghitung total belanja dari setiap customer. Dengan rumusnya itu total spending sama dengan jumlah pembelian dikali harga produk. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan total spending dari tiap customer. Nah, kemudian langkah ke-18, pada query ini kita akan menampilkan transaksi dari satu customer tertentu. Nah, misalnya kita ingin menampilkan transaksi dari customer dengan ID C601. Nah, maka dia akan menampilkan semua transaksi dari customer dengan ID tersebut. Nah, lanjut ke langkah ke-19. Nah, langkah ke-19 ini, query ini kita gunakan untuk membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli customer. Nah, logikanya dia itu akan mencari kategori dari produk yang pernah dibeli oleh customer dan mencari produk lain pada kategori yang sama, lalu menghilangkan produk yang sudah pernah dibeli customer. Nah, jalankan. Nah, dia akan muncul tabelnya. Langkah ke-20, nah, query ini, pada query ini kita akan menambahkan transaksi baru. Nah, pertama kita definisikan dulu list untuk name prosesnya. Nah, kemudian kita masukkan ke fungsi run query. Nah, maka dia akan menampilkan data frame dari name purchase tadi. Kemudian kita cek ulang produk terlicense tadi. Setelah kita tambahkan produk baru tadi, kita jalankan. Nah, maka dia akan berubah dari itu. Nah, kemudian kita lanjut ke sesi kedua. Nah, sesi kedua ini kita akan mengimport data file CSV ke dalam Neo4j kita. Nah, file yang kita gunakan nantinya yaitu sudah ada di sini file CSV-nya version 2 musik streaming.csv. Nah, lanjut langsung ke langkah pertama. Nah, pada langkah pertama di sini kita lakukan dulu fungsi ini, query ini dia tuh akan menghapus semua node yang berhubungan dengan sesi 2. Nah, supaya data sesi 1 tetap aman karena labelnya berbeda. Nah, kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu seperti ini kondisinya. Nah, dia itu akan membaca file CSV kita tadi menggunakan pandas. Nah, kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan data yang ada di CSV kita tadi. Lanjut ke langkah 3. Nah, ubah data frame menjadi list dictionary. Nah, dari data frame tadi ini kita akan mengubahnya menjadi list dictionary. Nah,
ketika query ini kita jalankan, maka dia akan menampilkan tiga eh, tiga list data, tiga baris data, karena kita setnya 0 sampai indeks 3. Nah, lanjut ke sesi kedua, langkah keempat, kita import genre dari CSV. Nah, sini kita akan membuat node genre CSV berdasarkan kolom genre yang ada di file CSV tadi. Nah, kita menggunakan merge supaya genre yang sama tidak dibuat berulang kali. Nah, kita run. Nah, maka dia akan membuat genre dari file CSV kita tadi ini. Kita coba cek di Neo4j kita. Nah, sudah terbentuk node genre CSV. Kemudian lanjut ke langkah kelima, kita akan membuat node artis CSV berdasarkan kolom artis name. Nah, kita jalankan, kita cek di Neo4j, sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuk node artis CSV. Lanjut ke langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 ini kita membuat node listener CSV. Nah, properti yang disimpan di dalamnya itu ada listener ID, name, dan city. Nah, kita run. Nah, seperti ini data frame-nya. Dan kita cek di Neo4j kita. Nah, listener sudah terbentuk node listener CSV. Nah, kemudian langkah ke-7 kita akan membuat node song CSV lalu menghubungkannya ke artis dan genre. Nah, relationship yang dibuat nantinya itu ada by artis dan has genre. Nah, sini kita coba jalankan. Lalu kita lihat di Neo4j kita sudah terbentuk relasinya. Nah, sudah terbentuk dua relationship, yaitu has genre dan in kategori. Lanjut ke langkah ke-8. Nah, query ini dia itu akan membuat relationship listener dari listener ke song. Nah, properti pada relationship yaitu berisi listen ID, paycon, dan date. Kita coba jalankan. Nah, dia akan menampilkan data frame-nya atau tabelnya. Coba kita cek di Neo4j kita. Sudah muncul. Nah, sudah terbentuk relationship listener ya. Ini adalah. Nah, kita lanjut ke sesi validasi node tanpa relasi. Nah, sel ini dia itu fungsinya untuk memastikan semua node sesi 2 itu memiliki minimal satu relationship. Nah, jika ada tabel kosong atau muncul pesan bahwa semua node punya relasi, berarti struktur graf sudah rapi. Nah, jalankan. Nah, maka muncul pesan semua node sesi 2 sudah punya relasi, maka struktur graf kita itu sudah rapi dan seterusnya kita. Lanjut ke langkah 9, kita cek hasil import. Nah, query ini berfungsi menghitung jumlah node sesi 2 berdasarkan labelnya. Nah, jadi ada 4 label. Nah, dengan kode masing-masingnya seperti ini. Lanjut ke langkah ke-10. Nah, pada langkah 10 query ini dia itu akan menampilkan data listening lengkap. Nah, listener yang memiliki relasi listener dengan song, kemudian artis dan genre. Nah, dia akan menampilkan data frame semua aktivitas listening. Lanjut ke langkah 11. Nah, query ini dia akan menjumlahkan play count untuk setiap lagu, dimana nantinya dia itu akan menampilkan judul lagu dan jumlah putar, total di playnya. Kemudian kita urutkan berdasarkan yang paling banyak diputar. Nah, maka dia akan menampilkan data frame-nya. Lanjut ke langkah ke-12. Di sini kita akan jumlahkan play count berdasarkan genre.
genre paling populer. Kita jalankan, maka dia akan menampilkan genre, kemudian total play. Ini lanjut ke langkah ke-13. Ini akan langkah ke-13 akan menampilkan listener paling aktif. Nah, query ini itu akan mencari listener dengan total play count terbesar. Nah, maka dia akan menampilkan data frame dari listener dengan total play yang paling besar pertama. Kemudian lanjut ke langkah ke-14, dia akan menampilkan rekomendasi lagu berdasarkan genre. Nah, query ini itu akan memberi rekomendasi lagu berdasarkan genre yang pernah didengarkan listener. Logikanya seperti ini, dia akan mencari genre dari lagu yang pernah didengar, kemudian mencari lagu lain pada genre yang sama dan menghilangkan lagu yang sudah pernah didengar listener. Nah, misal kita ingin dari melihat rekomendasi dari listener ID 01. Nah, maka dia akan menampilkan rekomendasi. Kemudian terakhir kita tutup koneksi dari database kita dengan ini. Nah, setelah kita jalankan, maka dia akan menutup koneksi dari Neo4j dan Python kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.